umat Tuhan, pagi ini mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Kita nyanyikan lagu berikut ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
di setiap masa hidup kami. Mari angkat tanganmu, naikkan syukurmu umat Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dengan kita. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, kami sembahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom semuanya. Selamat pagi, hari yang baru, penyertaan yang baru, berkat yang baru, dan tentunya semangat yang baru bersama dengan Tuhan. Itu harus kita alami hari ini. Terima kasih untuk Ben dan juga Joy yang sudah memimpin kita di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya menikmati sekali dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga menikmati, karena saya yakin ketika pujian penyembahan dinaikkan ada kuasa Tuhan, ada tuntunan Tuhan yang terjadi. Nah, hari ini saya akan langsung mengajak setiap kita untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan, dan saya akan memberikan tema hari ini tentang bersyukur. Amin. Bersyukur, itu tema kita hari ini. Dan sebelumnya mari saya ajak kita untuk berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu yang luar biasa, yang sudah Kau kerjakan di hari-hari kemarin dan akan terus Kau kerjakan di hari-hari ke depan kami ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, karena kami sudah bisa bangun di hari yang baru. Kami masih bisa menikmati
menikmati segala berkat ciptaan-Mu yang luar biasa di hari ini. Dan kami tahu hari ini kalau masih ada, kami masih ada. Itu artinya Tuhan punya rencana yang ajaib. Tuhan punya rencana yang besar bagi kami. Dan biarkan rencana ajaib-Mu, rencana-Mu yang besar, itu terus terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami, sertai kami. Dan terlebih lagi, kami mau berjalan terus dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-28 dan juga 29. Firman Tuhan berkata, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Ayat yang ke-29, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini luar biasa. 2 kali di sini pemazmur berkata, bersyukurlah. Apakah ini sesuatu yang hanya sekedar kata-kata biasa? Apakah ini sesuatu yang kebetulan? Bukan. Saya sangat percaya ketika pemazmur menulis firman Tuhan ini, sesungguhnya dia sedang memberikan sebuah penekanan kepada setiap kita bahwa memang seharusnya setiap saat kita ini harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya mau berkata kepada setiap kita, ada banyak orang di luar sana, mereka nggak bisa bersyukur untuk sesuatu yang sudah mereka terima daripada Tuhan. Saya mau berkata kepada setiap kita hari ini, bahwa waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita ini sedang setuju sama Tuhan. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita ini sedang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Waktu kita bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya kita ini sedang apa? Menyetujui setiap cara-cara ataupun perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada begitu manfaat yang luar biasa ketika kita bersyukur. Pemazmur memahami ini, makanya pemazmur berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. 2 kali dia berkata seperti itu. Baru setelah dia mengatakan aku hendak bersyukur, ditutup dengan kata-kata apa? Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mau berkata kepada setiap kita hari ini, bahwa dalam semua aspek kehidupan kita, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah buat keluargamu, bersyukurlah buat pekerjaanmu, bersyukurlah buat pelayananmu, bersyukurlah buat bangsamu, bersyukurlah juga buat sakit penyakit yang mungkin sedang engkau alami hari ini. Ya, bahkan bersyukurlah juga buat kekurangan yang sedang terjadi dalam kehidupanmu hari ini. Karena saya mau katakan, waktu kita bersyukur, kita ini juga sedang apa? Setuju sama Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita, hari demi hari, mulailah harimu dengan bersyukur kepada Tuhan. Saya mau berkata, waktu kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan syukur kita itu tidak akan merugikan kita. Saya ulangi sekali lagi. Ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan di dalam nama Yesus, itu tidak akan pernah merugikan kita. Yang ada justru ucapan syukur tersebut akan memberikan keuntungan bagi setiap kita. Lihat ini saudaraku. Betapa ucapan syukur itu akan membawa kita untuk menerima semua yang baik daripada Tuhan. Jadi waktu kita mau menerima semua yang baik, kita harus siap senantiasa mengucap syukur. Ini loh yang mau saya katakan hari ini. Ya, seperti lagu pujian yang tadi dinyanyikan oleh Joy. Ya, ku bersyukur Bapa. Wow, lagu ini begitu powerful. Ya,
Bukan siapa yang menciptakan maksud saya. Tetapi yang saya mau katakan kepada setiap kita, lagu ini menjadi sebuah lagu yang powerful. Karena lewat lagu pujian ini kita diajar untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Dan saya mau katakan, ketika istri saya sedang mengalami yang namanya tumor payudara, 2 dokter berkata dia terkena tumor payudara. Setiap hari kami menyanyikan lagu pujian ini, dan saya mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan mungkin beberapa kali saya sudah saksikan ini. Ketika kami senantiasa bersyukur, mujizat Tuhan terjadi. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita, bahwa ucapan syukur itu tidak akan pernah merugikan buat kita. Tapi ucapan syukur justru akan memberikan keuntungan buat setiap kita. Karena itu kenapa engkau nggak pernah mau bersyukur? Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, hari ini saya mau memberikan 3 hal penting buat setiap kita. Bahwa waktu kita bersyukur kepada Tuhan, ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh daripada Tuhan. Kalau bicara keuntungan, semua orang pasti mau. Ya, orang yang berdagang, orang yang bisnis, mereka mau cuan, mereka mau untung. Tapi saya tidak sedang berkata bahwa waktu kita bersyukur itu bisnis, bukan. Tapi saya mau katakan, ada keuntungan yang akan Tuhan berikan kepada kita waktu kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, apakah yang pertama? Dari Lukas 17 ayat 15 sampai yang ke-16 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Perhatikan ini. Bagaimana ada 10 orang kusta, dan kemudian firman Tuhan berkata bahwa 1 orang dari orang yang kusta itu menarik perhatiannya Tuhan. Dia berkata, dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang yang tersungkur di depan kaki Yesus ini, dia yang mengucap syukur kepada Yesus pada waktu itu, menarik perhatiannya Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, orang tersebut disembuhkan. Saya mau berkata kepada setiap kita, waktu kita mengucap syukur, yang pertama, kita sedang menarik perhatian Tuhan. Dan waktu kita berhasil menarik perhatian Tuhan, perhatikan ini, Tuhan sudah tersentuh hatinya. Ini loh yang luar biasa. Jadi untuk kita menarik perhatian Tuhan, untuk kita membuat Tuhan tersentuh itu gampang. Dengan cara apa? Ku bersyukur Bapa. Bersyukur aja. Ya, bersyukur tidak akan merugikan, tapi bersyukur justru memberikan keuntungan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, luar biasa. Yang pertama, ucapan syukur akan menarik perhatian Tuhan, akan membuat hati Tuhan tersentuh. Dan yang kedua, ucapan syukur akan membuat mujizat Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Jadi mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Karena ketika engkau mengucap syukur, sesungguhnya Tuhan sedang memiliki akses untuk memberikan mujizat kepadamu. Sekali lagi saya mau katakan, ucapan syukur tidak akan merugikan, ucapan syukur akan memberikan keuntungan. Waktu kita mengucap syukur, mujizat Tuhan terjadi. Waktu kita mengucap syukur, Tuhan memiliki akses. Atau Tuhan bisa melihat akses
di dalam diri kita. Dan Tuhan memiliki alasan untuk membuat mujizat kepada setiap kita. Karena apa? Ucapan syukur. Saya mau berkata, mujizat Tuhan tidak akan bisa terjadi kalau yang ada hanya persungut-sungutan. Mujizat Tuhan tidak akan pernah terjadi kalau yang ada hanya penyesalan dan penyesalan. Tapi mujizat Tuhan akan terjadi waktu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin suamimu sekarang mengecewakan engkau, tetaplah bersyukur. Mungkin istrimu sekarang juga mengecewakan engkau, tetaplah bersyukur. Mungkin usahamu sekarang ini lagi merugi, tetaplah bersyukur. Mungkin sakitmu sekarang yang kau alami itu semakin hari semakin bertambah sakitnya. Atau boleh dikatakan skalanya semakin berat, semakin berat. Saya mau katakan tetaplah bersyukur. Karena ada mujizat di dalam ucapan syukur. Saya mau katakan ucapan syukur nggak merugikan. Ucapan syukur justru memberikan kenikmatan dan keuntungan buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Dan yang ketiga, Amsal 15 ayatnya yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lihat ini Bapak Ibu. Ucapan syukur ketika kita bersyukur kepada Tuhan yang ketiga akan membuat wajahmu berseri-seri. Haleluya. Firman Tuhan dengan jelas berkata, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana bisa hati kita gembira? Ya dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ayo mengucap syukur. Mungkin keadaanmu sedang terpojok. Mungkin keadaanmu sedang terpuruk. Mungkin juga keadaanmu sedang mengalami kerugian demi kerugian. Tetaplah mengucap syukur. Karena ketika engkau mengucap syukur akan membuat wajahmu berseri-seri. Haleluya. Saya nggak anti dengan beberapa produk-produk kosmetik. Tetapi saya mau katakan, yang namanya produk kosmetik ya tetap hanya sebuah produk. Ya, tetapi ketika hatimu gembira, apa yang ada di dalam itu akan terlihat keluar. Wajahmu akan berseri-seri. Saya mau katakan hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena waktu kita bersyukur, itu menarik perhatian Tuhan. Membuat Tuhan menyatakan mujizat kepada kita. Dan membuat wajah kita berseri-seri. Yes, coba lihat orang yang hanya bisa bersungut. Mukanya itu udahlah, maaf saya pakai kata ini, cueleknya minta ampun. Tapi kalau orang bersyukur, wajahnya itu berseri-seri. Amin. Seperti wajah Bapak Ibu sekarang ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah diingatkan lewat pujian, penyembahan. Kami sudah diingatkan lewat firman Tuhan. Biarkan kami praktekkan sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu waktu kami bersyukur kepada Tuhan, itu sedang menyenangkan hati Tuhan. Kami menarik perhatian Tuhan, membuat Tuhan tersentuh, membuat Tuhan memiliki akses untuk menyatakan mujizat, dan juga membuat wajah kami berseri-seri. Berkati setiap umat-Mu hari ini, lindungi mereka daripada yang jahat, buat berhasil segala yang mereka lakukan, dan biarkan mereka senantiasa setia memikul salib. Mereka setia kepada Yesus, mereka terus berbuah bagi Yesus, mereka terus menjadi dewasa di dalam Yesus, dan mereka berani berkata sekali Yesus tetap Yesus. Berkati umat-Mu hari ini Tuhan, dalam segala kegiatan mereka, hamba melepaskan segala yang terbaik atas kehidupan mereka, mereka yang sedang bekerja, mereka yang sedang studi, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali saya bisa terus masih ada sampai dengan hari ini untuk melayani Bapak Ibu di dalam program Morning Devotion ini. Seperti biasa, satu orang bagikan kepada satu orang. Bila Bapak Ibu Saudara diberkati, jangan lupa yang belum subscribe. Dan pastinya juga saya mau katakan, pelayanan ini
membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya lewat dukungan Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan. Oke, sampai jumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam suci